Kerajaan Banten. Samudra Pasai. Pendahuluan. Munculnya kerajaan ini diawali dengan kedatangan para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia yang singgah untuk berdagang di Indonesia. Akhirnya lama-kelamaan para pedagang ini kemudian menetap dan membangun sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai. Sejarah. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merusi tahun 1260 Masehi. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Garuda, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat keruntuhan bangunan para kerajaan Samudra di desa Berengin, Kecamatan Samudra, sekitar 15 km sebelah timur Somawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Saleh. Raja Pasai pertama Malik As-Saleh adalah nama baru Merasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peweriak dengan Raja pertama Malik As-Saleh. Masa kejayaan. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II. Kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi setelah Raja Merasilu masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 hingga 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh pernah didatangi musafir dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292. Melalui catatan Marco Polo dapat disimpulkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Kehidupan ekonomi. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transita dan perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar dan perdagangan lain seperti di Die, Perlak, dan lain-lainnya. Komoditas penjualan Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. Kemunduran. Penyebab kemunduran Samudra Pasai ialah 1. Pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahir. 2. Terjadinya perebutan kekuasaan dan pemberontakan terjadi pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin membuat kekuatan kerajaan ini melemah. 3. Serangan dari Majapahit ke Samudra Pasai yang mengakibatkan berakhirnya kerajaan Samudra Pasai. Berikut adalah nama-nama raja. Yang pertama Sultan Malikul As-Saleh, Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, sampai Sultan Al-Bidin yang memerintah tahun 1913 sampai 1524. Peninggalannya yaitu 1. Mahkam Sultanah Asia, 2. Lonceng Cakradanya, 3. Prasasti dan artefak, 4. Relief, 5. Dirham. Kerajaan Banten. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masa dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1525 sampai 1526, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Surabaya dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan di Selat Malaka. Ia juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Eropa sedangkan seperti negara-negara seperti Turki Utsmani, Inggris, dan Portugal. Masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahannya Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil memecahkan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan penempah di Nusantara. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota.
Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten yang mendirikan pesantren-pesantren dan masjid besar seperti Masjid Agung Banten. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan seni Islam seperti syair, hikayat, wayang kulit, dan gamelan. Ia juga mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk menjalin hubungan negara dengan dunia Islam. Perkembangan politik pada Kesultanan Banten semakin berkembang sejak dinamika siapa yang memimpin dari kesultanan tersebut pada saat baru terdiri dan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada masa ini Kesultanan Banten yang merupakan bekas dari Kerajaan Demak mulai mendirikan wilayah sendiri dan berupaya mengembangkan kerajaannya dengan bekerjasama dengan Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atau perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasaan Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Kemunduran. Salah satu faktor kemunduran dari Kerajaan Banten adalah 1. Konflik internal, 2. Pelemahan kekuasaan kerajaan, 3. Pemberontakan. Nama aja terkenal. 1. Fatahillah. Fatahillah adalah seorang musafir Tionghoa yang dahulu bernama Fale Rehan. 2. Sultan Hasanuddin. 3. Syekh Maulana Yusuf. 4. Maulana Muhammad. 5. Abdul Muhafaqih. 6. Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Sultan Abdul Nasar Abdul Qahar. Peninggalan. 1. Benteng Spelwijik. 2. Danau Tarsikadi. 3. Keraton Kaibon, Keraton Surosowan. 5. Masjid Agung Banten. 6. Ngayam Kiamuk. 7. Vihara Avalokitesvara.